Dia atau Dia bab 99 mengaku. Vena melihat dari lubang yang ada di atas pintu. Dia mengingat Adlan. Ah sial, kenapa aku gak berpikir panjang melakukan ini, gerutunya. Dengan terpaksa dia membuka pintu. Halo Vena, sapa Robi sembari tersenyum. Ingin rasanya dia mencekik Vena, tapi tujuannya ke sana adalah untuk menyelesaikan urusannya dengan Vena. Robi? Vena menoleh ke arah Ibu Andin. Boleh kami masuk? Tanya Robi. Vena mengangguk, lalu bergeser ke samping, memberi ruang untuk Robi dan Ibu Andin masuk ke dalam kamar itu. Masuk Vena, jangan kabur, ujar Adlan yang enggan masuk sebelum wanita itu ikut masuk ke dalam kamar. Vena mengangguk. Dia masuk ke dalam kamar disusul Adlan. Dia dapat melihat Ibu Andin dan Robi menatapnya dengan tajam. Robi, aku minta maaf, sesalnya. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu harus melakukan sesuatu untukku, ujar Robi. Iya Robi, Vena kembali mengangguk. Kamu harus mengakui kalau video itu bukan kamu dan juga bukan aku. Tapi itu video kamu dan Yayu. Begini Vena, itu adalah video pribadi Yayu dan Robi. Dan kamu telah mencuri video itu, mempertontonkan pada semua tamu undangan. Dan pasti sudah direkam tamu undangan, bahkan sudah disebarluaskan. Jadi intinya, kamu akui kalau itu bukan video kamu dan bukan Robi si pelaku. Dan bukan Robi si pemeran dalam video itu. Anggap saja kamu mengambil video orang lain, jelas Adlan. Aku tidak bisa. Aku akan mengakui kalau itu bukan aku. Tapi kenyataannya itu video Yayu dan Robi. Tolak Vena. Kalau begitu, kita bertemu di pengadilan. Ayo Robi. Tante, saut Adlan. Baik, aku bisa. Adlan tersenyum, lalu dia menuliskan sesuatu di atas sebuah kertas dan menyuruh Vena menghafalkan yang dituliskannya. Setelah hafal, dia mempraktekkan di depan Robi dan Ibu Andin serta Adlan. Robi memegang ponsel Vena dan mengarahkan ke Vena, sedangkan Ibu Andin dan Adlan berada di belakang Robi. Aku, Vena, meminta maaf kepada Chef Robi dan istrinya Yayu, dan kepada tamu undangan yang menghadiri acara resepsi mereka. Aku telah melakukan kesalahan. Itu bukanlah video Robi denganku, itu video orang lain. Maafkan aku semuanya, terutama untuk Yayu. Aku minta maaf Yu, aku melakukan ini karena cemburu. Kata-kata yang terakhir tidak ada di dalam tulisan yang dibuat Adlan, dan itu membuat Robi yang lainnya bingung. Wanita cemburu akan melakukan segala cara untuk mendapatkan orang yang dicintainya. Tapi sekarang aku sadar, cinta tidak bisa dipaksakan, ujarnya. Robi langsung menutup rekaman itu. Dan setelah itu mereka memasukkan video itu ke dalam media sosial. Dengan cepat, video itu tersebar ke semua orang. Ingat Vena, rekaman ini akan menjadi bukti. Jika kamu melakukan hal buruk lagi, maka seketika itu kami akan melaporkanmu. Ujar Adlan dan mereka berlalu, meninggalkan Vena yang hanya diam bagaikan orang bodoh. Kala itu Giwang sedang berada di ruang keluarga, sedangkan Nani dan Yayu berada di dalam kamar. Yayu tak henti-hentinya menangis. Nani berusaha untuk menghibur dan menenangkan anaknya. Video apa yang kamu tonton? Tanya Giwang ke Dodit yang kala itu. Volume ponsel Dodit cukup kencang, membuat Giwang penasaran. Dia segera berpindah dan melihat video itu, lalu segera membuka ponselnya. Ketika telah selesai melihat itu, Giwang segera membawa ponselnya ke kamar tamu. Kehadiran Giwang membuat Yayu dan Nani menoleh. Yuk lihat video ini. Giwang meletakkan ponsel di atas tempat tidur. Ibu dan anak itu menonton rekaman dengan durasi beberapa menit. Bu, lihat, itu bukan video Mas Robi dengan wanita itu. Wanita itu sengaja melakukan ini karena cemburu, ujar Yayu senang. Nani hanya diam dan tidak menjawab apapun. Dia berlalu begitu saja meninggalkan anaknya. Tinggallah Yayu dan Giwang di dalam kamar. Kamu lihat yuk, semua masalah telah diselesaikan. Vena telah mengakui kesalahannya. Jadi sekarang kamu tenang. Kamu dan Robi bisa melanjutkan rumah tanggamu kembali. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, ujar Giwang. Lalu mereka mendengar suara teriakan yang cukup kencang, membuat Yayu dan Giwang segera keluar dari kamar. Aku tidak akan menyerahkan anakku kepada kalian, seru Nani kepada Ibu Andin dan Robi. Bu, si pelaku sudah minta maaf, jadi aku mohon, ujar Robi. Walaupun si pelaku sudah minta maaf, masalah ini tetap berlanjut. Bu, Yayu menghampiri ibunya. Kamu dan Robi akan bercerai. Bu, jangan, sela Robi. Nik, anak kita baru saja menikah, dan kamu ingin mereka bercerai? Timpal Ibu Andin. Kamu tahu Andin, ketika anakku dipersunting anakmu, aku sudah mengatakan kepadanya untuk menjaga Yayu dan jangan menyakitinya. Tapi sekarang anakmu telah melakukan itu. Jadi aku tetap pada pendirianku, cerai. Bu, Yayu nggak mau cerai. Yayu menatap suaminya dan mendekati suaminya. Tapi Nani menarik anaknya untuk tetap berada di dekatnya. Bu, kita selesaikan masalah ini baik-baik. Kita duduk dengan pikiran yang jernih, ujar Robi. Aku setuju. Timpal Dodit yang akhirnya ikut bersuara. Kalian pulang dan kembali ketika ibuku cukup tenang, usir Dodit. Dit, aku ingin masalah ini selesai. Aku harus membawa istriku balik bersamaku, ujar Robi. Tidak akan, Yayu tetap di sini. Nani memegang tangan anaknya.
Tenang semuanya, Ada sebagai pengacara berdiri di tengah-tengah. Sekarang kita duduk. Aku sebagai pemilik rumah menyuruh kalian untuk duduk, ujar Adlan tegas. Nani membawa anaknya untuk duduk, disusul Robi dan ibunya. Mereka duduk saling berhadapan. Robi, kamu mulai lebih dulu. Adlan menunjuk sepupunya untuk berbicara. Aku minta maaf, karena kejadian tadi telah membuat keluarga ibu malu. Dan si pelaku sudah mengakui semua kesalahannya. Jadi aku mohon dengan sangat, biarkan aku membawa istriku, pintanya. Sekarang kamu, Dit, ujar Adlan. Dodit mengangguk. Siapa wanita tadi? Tanya Dodit. Mantanku, saut Robi. Dodit mengangguk. Bagaimana aku bisa percaya kalau itu bukan video asli kamu dengan wanita itu? Bisa saja kamu mengancam wanita itu untuk berbicara ke publik. Kamu benar, aku tadi mendatangi wanita itu. Nah kan? Gerutu Nani yang mulai jengah mendengar itu semua. Dengar dulu, Bu, ujar Robi. Kenapa aku mendatangi Vena? Karena wanita itu telah mencuri videoku dengan Yayu. Apa? Nani dan Dodit sontak terkejut. Kamu sengaja merekam itu semua? Dodit mulai berdiri, tapi Adlan langsung pasang badan dan menyuruh sepupu istrinya untuk duduk kembali. Bukan, Dit, itu rekaman yang ada di kamera CCTV. Tapi rekaman itu semua sudah kuhapus, itu tidak sengaja terekam. Jelasnya, jika kamu tidak percaya, kamu bisa melihat rekaman yang ada di restoranku, jelas Robi. Baik-baik, terima kasih atas penjelasanmu. Tapi keputusan sudah bulat, kamu dan Yayu akan tetap bercerai. Apapun masalahmu dengan wanita itu, kami tidak peduli. Yayu dan kamu tetap bercerai, seru Nani. Bu, aku mohon, aku mencintai Yayu, pinta Robi sembari bersimpuh di kaki Nani. Aku tidak mau melihat wajahmu di sini. Pergi, usir Dodit. Robi, kita pergi. Ajak Ibu Andin sembari menjentuh bahu anaknya. Bu, aku tidak bisa pergi. Aku harus membawa Yayu, tolaknya. Biarkan semua tenang. Kejadian tadi membuat semua orang syok. Jadi lebih baik kamu pulang dulu, tipe Adlan. Dengan terpaksa Robi berdiri, lalu menatap istrinya yang menangis terseduh-seduh. Aku akan kembali, Bu. Aku akan kembali mengambil Yayu. Aku akan mendapatkan restu dari Ibu lagi, ujar Robi dan berlalu. Mas Robi, teriak Yayu sembari berdiri dan ingin mengejar suaminya. Tapi Nani menahan tangan anaknya. Yayu hanya menatap punggung suaminya yang lambat laun tidak terlihat. Ibu jahat, seru Yayu marah. Dia berlalu meninggalkan ibunya. Nani memijat dahinya yang sakit. Masalah anaknya membuat kepalanya sakit. Bude, istirahat saja dulu. Ayo, ajak Giwang. Nani mengangguk dan mengikuti Giwang ke kamar yang lain. Dia membaringkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Lalu Giwang menyelimuti Nani. Aku akan membuatkan teh untuk Bude, ujarnya dan ingin berlalu, tapi Nani menahan tangannya. Duduk, Wang, Bude mau cerita. Giwang mengangguk dan langsung duduk di pinggir tempat tidur. Kamu tahu, Bude sangat menyayangi Yayu. Bude takut Yayu mengalami kejadian seperti kamu. Ketika kamu menikah dengan Agung, usiamu masih sangat muda, dan Bude takut Robi akan menyakitinya. Ya, sekarang dia meminta maaf dan berkata tidak akan berpisah. Bagaimana nanti? Bagaimana kalau ada masalah yang lain? Bagaimana kalau Yayu tidak bisa memberikan keturunan? Ujar Nani yang memiliki ketakutan tersendiri. Bersambung.